Jadi pada video kali ini saya ingin merekam bagaimana tambak saat kering ya, dan penanganan pasca panen. Jadi penanganan pasca panen di tambak tradisional itu, yang khususnya tambak-tambak tanah seperti ini, kebiasaan yang biasanya saya lakukan itu mengeringkan tambak, lalu mengangkat lumpur di galian sekelilingnya ya. Selain tujuannya mengangkat lumpur yang kotor, juga nantinya di galian sekeliling ini menjadi tempat ikan dan udang ketika panen ya. Jadi cara saya seperti ini ya, untuk tahapan dasar tambak tradisional yang polikultur ikan dan udang. Ini adalah proses pengeringan tambak sebelum diisi air, yaitu dengan mengangkat lumpur di galian sekelilingnya, terutama lumpur-lumpur yang kotor seperti ini. Jadi proses pengeringan tambak itu sekaligus melepaskan gas-gas beracun yang ada di dasar tambak ya, sampai pelataran itu benar-benar retak-retak, dan pekerjaan mengangkatan lumpur di sekelilingnya itu selesai, lalu kemudian diisi air dan melakukan pemupukan. Jadi seperti inilah cara saya di tambak tradisional ya. Lihat-lihat tambak pasca panen yang belum diisi air. Nah, saat ini pun datang benih udang windu ya, kiriman dari eretan lagi. Ini untuk catatan pertama tebar benihnya. Nah, ini adalah kiriman udang windu dari eretan ya. Nah, kalau tambak sebelahnya adalah tahapan dasar pasca panen, tambak ini adalah tambak-tambak yang sudah siap ditebari benih ya. Setelah diisi air dan melakukan pemupukan, lalu kemudian benih pun siap untuk ditebarkan untuk tahapan dasar polikultur ikan dan udang. Nah, ini saya tebar udang windu dulu ya, sebelum pakan alam itu benar-benar tumbuh di tambaknya sendiri. Jadi sambil menunggu pakan dasar yang ada di tambak itu tumbuh subur, tahapan pertama polikultur itu adalah menebar udang windu terlebih dahulu ya, sambil menunggu ganggeng atau alga yang tumbuh di tambak itu benar-benar cukup untuk tebar benih ikan nila. Jadi seperti inilah cara saya polikultur ikan dan udang ya. Dan ini adalah benih udang windunya. Jadi proses polikultur itu, untuk pertama tebar benih udang windu dulu ya, sampai dirasa tambak itu dipenuhi oleh alga atau ganggeng yang tumbuh di tambak. Baru kemudian diisi ikan nila. Nah, untuk mengurangi benih dimakan oleh predator, jadi tebar kali ini saya karantina terlebih dahulu di pengimpukan sementaranya ya. Nah, persisnya di tambak atau petakan kecil ini. Ini proses persiapan tebar benih udang windu. Nah, jadi ini adalah udang windunya ya, bibit udang windu.
nanti kita aklimatasi dulu atau adaptasi dulu di tambak, lalu kemudian ditebar atau dilepaskan ya. Jadi proses adaptasinya itu macam-macam ya, tergantung cara petambaknya sendiri. Kita sesuaikan suhu yang ada di kantung plastik dengan suhu yang ada di tambak ya. Jadi perlu diketahui, untuk pertama tebar benih udang windu itu air di tambak itu harus benar-benar asin ya salinitasnya. Jadi ini adalah gambaran proses tebar benih udang windunya ya. Ini sedang proses adaptasi atau aklimatasi untuk menyamakan suhu yang ada di tambak dan di kantungnya sendiri. Proses tebar benih udang windu ya.